きたのか。上からの刺客が。俺がマリージュアの秘密のことを誰にもばらさねえように、奴ら口封じの殺し屋を送り込んできたのか。もうバレてもいいだろう。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。Don Quixote Doflamingo merupakan keturunan dari Tenryubito. Bertahun-tahun menikmati hidup dalam kemewahan, keluarganya memutuskan untuk meninggalkan Merijoa dan hidup bersama dengan penduduk biasa. Namun, hal tersebut ternyata membuatnya menjadi sosok yang kejam. Ia terus melakukan banyak kekejaman, termasuk membunuh ayah dan saudara laki-lakinya, serta mengambil alih Dressrosa dengan paksa. Mengingat sifatnya, gelar yaksa surgawi paling tepat menggambarkan dirinya. Surgawi berarti status sebelumnya sebagai keturunan para dewa, sedangkan yaksa berarti iblis. Sebelum dipenjara, ia adalah anggota 7 Panglima Perang Laut atau Shichibukai, serta broker dunia bawah tanah paling berpengaruh dengan nama sandi Joker. Setelah mengalami kekalahan dari Monkey D. Luffy, kemudian ditangkap pihak Angkatan Laut dan dipenjara di Emerald Dawn level 6. Ia ternyata mampu menyelundupkan surat kabar demi mengetahui berita dunia dari dalam penjara. Namun, yang lebih mengejutkan dari bocoran topik pembahasan Reddit, Yonko Bagi menjadi dalang dari keberhasilan Dovi untuk lolos dari penjara. Tentu, keputusan Dovi bergabung dengan Crossquill akan membuat Crossquill semakin kuat dan menjadi ancaman nyata bagi pemerintah dunia, khususnya Angkatan Laut. Hal tersebut didasari bahwa Dovi memiliki pengaruh yang sangat besar dan ia mengetahui tentang rahasia besar kaum naga langit. Kali ini kita akan membahas seberapa besar pengaruh Dovi terhadap dunia dan apa rahasia yang hanya diketahui Dovi tentang kaum naga langit. Doflamingo lahir sebagai putra tertua Don Quixote Homing, anggota keluarga Don Quixote, salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia dan tinggal di Merijoa. 2 tahun setelah kelahirannya, ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Rocinante. Namun ketika Dovi berusia 8 tahun, ayahnya yaitu Homing memilih untuk berhenti menjadi bangsawan dunia atau Tenryubito dan ingin menjalani kehidupan normal bersama istri dan kedua anaknya. Dovi yang masih terbiasa dengan gaya hidup lamanya sebagai Tenryubito selalu dengan angkuh mengharapkan rakyat jelata untuk tunduk kepadanya. Ikatan serta nilai-nilai dari kehidupan sebelumnya perlahan-lahan menghilang. Bahkan setelah ayahnya menjauhkannya dari kehidupan mewah, Dovi tetap berpegang pada keyakinannya. Ia percaya bahwa masih memiliki hak atas asal-usulnya yang hilang. Meskipun ayahnya sudah melepaskan gelar Tenryubito, orang-orang yang tinggal di sekitar keluarga Don Quixote membenci mereka karena kebencian mereka yang sudah lama terhadap bangsawan dunia sampai membakar rumah mereka, dan Homing terpaksa membawa keluarganya ke gubuk di atas tumpukan sampah. Terpaksa anak-anak tersebut makan dari tong sampah karena putus asa. Ketika Homing memanggil para Tenryubito untuk meminta bantuan mereka, Tenryubito menolaknya dan hanya mengatakan manusia adalah hina. Lahir dan dibesarkan dalam kenyamanan Merijoa, Dovi tidak menyadari dunia luar. Ia hanya marah karena rakyat jelata tidak tunduk kepadanya. Ia tidak menyadari kebencian mereka terhadap bangsawan dunia yang telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik dan tidak memahami apa penderitaan yang sebenarnya. Namun ketika ia menderita kelaparan, kesakitan, dan penganiayaan, pengetahuan Dovi semakin matang, memungkinkan dia untuk memahami penderitaan nyata yang dialami manusia secara langsung. Meskipun tidak seperti ayah dan saudara laki-lakinya, Dovi sama sekali tidak bersimpati dengan penderitaan rakyat atau merasa menyesal karenanya. Ia malah bersumpah akan membalas dendam terhadap mereka semua karena berani menyakitinya. Sementara sifat sadisnya akan membuat lebih banyak orang menderita selama bertahun-tahun yang akan datang.
Beberapa waktu kemudian, Ibu Dovi meninggal karena sakit akibat rumah tangga menyedihkan yang mereka jalani. Seiring berjalannya waktu, warga yang marah akibat kebencian terhadap bangsawan dunia melacak hingga ke persembunyian. Mereka menyerang Dovi, Rocinante, dan Homing. Ketiga Don Quixote digantung dan disiksa dengan kejam. Di saat tertekan itulah, Dovi tanpa sengaja mengeluarkan Haushoku Haki hingga melumpuhkan semua massa. Ia juga bersumpah untuk membunuh semua orang yang membuat ayah, Rocinante, dan massa ketakutan. Di Pulau Daun Snorblu, Dovi bertemu dengan Treble dan kawannya, yaitu Virgo, Pika, dan Diamante. Setelah mendengar cerita Dovi bahwa ia bisa menggunakan Haushoku Haki, Treble percaya Dovi dipilih oleh surga untuk menguasai dunia. Ia lalu memberikan buah iblis, Itonomi, dan pistol untuk mendukungnya membalas dendam kepada siapapun yang ingin ia bunuh. Pada usianya 10 tahun, ia kemudian memutuskan untuk membunuh ayahnya untuk mendapatkan kembali statusnya sebagai bangsawan dunia. Dengan pistol pemberian Treble, Dovi menembak kepala Homing. Ia kemudian kembali ke Merijoa dengan kepala ayahnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali status lamanya sebagai bangsawan dunia. Namun ditolak. Ia dianggap sebagai salah satu keluarga pengkhianat oleh naga langit. Setelah kembali dari Merijoa, Virgo, Treble, Pika, dan Diamante kemudian memilih Dovi sebagai pemimpin mereka dan berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Karena ketaatan mereka kepada Dovi, bahkan Treble menembak jatuh beberapa preman yang menyakiti Dovi, dan mereka membakar seluruh kota hanya karena Dovi tersandung di jalan yang berlubang. Dovi yang kini berusia 31 tahun mulai membangun reputasinya dengan merampok kapal pengangkut upeti surgawi dari berbagai negeri dan memeras pemerintah dunia untuk mendapatkan posisi sebagai salah satu dari si Chichibukai. Suatu malam, ia muncul di Dressrosa di kamar Raja Riku. Setelah Riku mengenalinya sebagai keturunan keluarga Don Quixote, Dovi mengatakan ingin mengambil kepemimpinan Riku karena ia adalah keturunan asli yang pernah memerintah negeri Dressrosa. Dovi mengancam jika Riku menolak akan ada kekacauan berdarah di Dressrosa. Dovi yang sudah mengetahui sifat Raja Riku yang tidak menyukai kekerasan membuat kesepakatan menjual Dressrosa dengan harga 10 miliar beri. Reputasinya juga cukup untuk mengintimidasi Raja Riku, dan untuk menghindari perang, Raja Riku menyetujui permintaan tersebut. Saat uang sedang dikumpulkan, Dovi dari balik layar menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk mengendalikan Raja Riku dan membuatnya mengamuk di kota Sebio. Ketika kepanikan dan kebingungan menyebar ke seluruh kerajaan, Dovi mulai mengambil kendali para prajurit, membuat mereka menyerang warga sipil yang tidak bersalah di luar keinginan mereka. Saat ia dengan gembira menyaksikan dari balik bayang-bayang, Dovi dan 3 bawahannya menunggu saat yang tepat untuk turun tangan dan bertindak sebagai pahlawan di mata warga Dressrosa. Setelah malam itu, Dovi naik tahta. Ia mengatakan bahwa Raja Riku ingin menjadikan Dressrosa negara miskin dan ia menjanjikan kekayaan kepada warganya. Sementara itu, ia menyuruh bawahannya memburu siapapun yang berafiliasi dengan raja sebelumnya. Dengan kastil yang menampilkan senyumannya, bajak laut Don Quixote menggunakan negeri itu sebagai markas. Dovi menggunakan kekuasaannya melakukan perdagangan senjata untuk memicu perang dengan memasok senjata ke berbagai faksi, termasuk musuh negeri Kano. Ia juga menggunakan kemampuan buah iblis milik Sugar untuk mengubah orang-orang yang menentangnya menjadi mainan hidup, menghapus masa lalu mereka dan membuat orang-orang dekat mereka melupakan siapa mereka, sehingga menciptakan kehidupan manusia dan mainan. Dovi memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia, berperan sebagai Raja Dressrosa, Chichibukai, dan bajak laut. Ia juga dikenal sebagai Joker, broker paling kuat di dunia bawah. Ia sangat aktif di bidang perantara dunia bawah, termasuk perbudakan, produksi set, distribusi senjata pemusnah massal, dan perdagangan buah iblis di dunia baru, dan merupakan pialang paling banyak akal dan berpengaruh. Pengaruhnya meluas ke beberapa negara yang sedang berperang, karena ia adalah satu-satunya yang menyediakan senjata untuk negara tersebut.
Kekalahannya membuat mereka tidak mampu lagi menghidupi diri mereka sendiri dan memaksa banyak dari mereka untuk menyerah. Selain itu, Dovi adalah pemilik rumah lelang manusia paling populer di Kepulauan Saboidi, tetapi memberikannya kepada Disco ketika ia kehilangan minat dalam perdagangan budak demi pertempuran Marineford dan Era Baru. Pengabaiannya terhadap balai lelang membuatnya mengalami kehancuran yang semakin menunjukkan kekuatan pengaruhnya di dunia bawah. 退屈しねえなこの世界。面白くなってきた。Dovi begitu menikmati statusnya sebagai naga langit. Ia mencintai hidup itu. Begitu ia terseret harus meninggalkan statusnya karena keputusan sang ayah, ia harus merasakan betapa susahnya menjadi manusia. Siksaan luar biasa di masa kecil inilah yang membuat Dovi tertempa dan membentuk karakternya seperti sekarang. Ia pernah merasakan surga, ia juga pernah merasakan neraka. Ia pernah melakukan tindakan untuk menebus kesalahan ayahnya dengan membawa kepala ayahnya sendiri ke Merijoa. Namun ia justru ditolak dan diburu untuk dilenyapkan. Semenjak saat itulah ia benci dan dendam, hingga pada akhirnya ia memutuskan satu tujuan. Ia ingin menghancurkan segala apapun yang dikuasai oleh naga langit di dunia ini. Ia mempertanyakan apakah bajak laut jahat dan marin adalah kebenaran. Keadaan ini selalu berubah sepanjang sejarah. Anak kecil yang tak pernah melihat kedamaian dan anak kecil yang tak pernah melihat peperangan memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang memenangkan peperangan akan meraih keadilan, karena parameter keadilan ditentukan oleh mereka yang menang, mereka yang berkuasa. Anak kecil yang tidak pernah melihat peperangan, sudah jelas apapun yang anak kecil ini alami, ia tidak pernah melihat peperangan. Artinya mereka yang tidak pernah melihat kedamaian akan memandang peperangan sebagai kehidupan sehari-harinya. Bagi mereka yang tidak pernah melihat peperangan, apa itu rasanya damai? Sedangkan Dovi memiliki latar belakang surga dan neraka. Dalam dunia One Piece, terdapat sebuah harta karun negara yang terdapat di pusat pemerintahan dunia, yaitu Tanah Suci Merijoa. Keberadaan dari harta karun negara ini sangatlah penting, tetapi keberadaannya justru menjadi sebuah ancaman bagi dunia. Itulah sebabnya keberadaan harta karun di Tanah Suci Merijoa dirahasiakan oleh para kaum naga langit. Karena memang keberadaan harta karun tersebut mampu untuk menggemparkan dunia. Lalu seperti apa harta karun tersebut? Dari manga One Piece chapter 727, saat itu kita melihat Dovi sedang bernegosiasi dengan Raja Riku yang ketika itu masih menjabat sebagai seorang raja yang sah di Dressrosa. Raja Riku menilai bahwa Dovi adalah seorang bajak laut yang sering membuat onar dengan nama Don Quixote. Dan kita mengetahui bahwa Dovi telah menyerang kapal pengangkut yang sedang membawa uang bantuan dari kaum naga langit atau emas surga dari setiap negara. Apabila Trafalgar di Laut memberikan 100 jantung bajak laut dan memberikannya kepada pihak pemerintah dunia untuk mendapatkan gelar si Cibukai, maka Dovi menggunakan uang bantuan dari kaum naga langit atau emas surga dari tiap negara untuk mengancam pihak pemerintah dunia agar mendapatkan gelar si Cibukai. Dovi juga menyebut serta menjelaskan tentang keberadaan harta karun negara yang berada di Tanah Suci Merijoa kepada Lau ketika sedang berada di istana Dressrosa. Bagi para kaum naga langit, dirinya adalah seorang penjahat atau buronan yang memiliki kartu as mereka. Itulah sebabnya para kaum naga langit tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan Dovi dan mengangkatnya menjadi salah satu anggota si Cibukai. Lalu dari mana Dovi bisa mengetahui informasi tentang keberadaan harta karun tersebut? Jelas itu karena ayah Dovi yaitu Homing adalah seorang petinggi dari kaum naga langit dengan status yang bisa dibilang cukup dihormati. Jadi sangat diwajarkan apabila pada saat itu Dovi mengetahui informasi elit tersebut. Lalu, kenapa pada saat itu pihak kaum naga langit tidak membunuh Dovi agar rahasia tentang harta karun tersebut tetap aman? Perlu diketahui, pada chapter 761 terlihat siluet para pengawal kaum naga langit yang ingin membunuh Dovi mengalami kegagalan.
Hingga pada akhirnya Dovi menjelma menjadi seorang pemimpin bajak laut yang kuat, serta memiliki hubungan dekat dengan salah satu Yonko, yaitu Kaido. Merijua merupakan sebuah tempat yang dianggap suci. Di sana tinggal berbagai kerajaan yang dulunya dianggap sebagai pahlawan. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai Tuhan yang menciptakan seluruh sistem yang ada di dunia. Ada banyak sekali misteri yang tersembunyi di dalam tanah suci Merijua. Salah satunya adalah topi jerami besar yang diduga milik Joy Boy. Topi tersebut dianggap sebagai harta karun dunia, harta karun berharga bagi Merijua. Tapi apakah hanya topi itu saja? Dovi pernah mengatakan bahwa andai saja ia memiliki buah iblis Ope-Ope no Mi, ia akan mampu menggunakan harta karun tersebut untuk menguasai dunia. Berdasarkan apa yang diungkapkan Dovi, buah iblis milik Lau memiliki peran penting untuk menggunakan harta karunnya. Pada episode 885, kita bisa melihat di mana posisi Im Sama dan topi tersebut berada di atas lemari pendingin. Terakhir kali kita melihat tubuh yang disimpan di dalam lemari pendingin adalah ketika Art Thriller Bark berlangsung. Gecko Moria sengaja menyimpan tubuh Oz untuk rencana jahatnya. Misteri yang masih belum terpecahkan sampai saat ini dan sepertinya sudah terlupakan adalah mengapa Dovi menyerang Gecko Moria. Moria merupakan satu-satunya orang yang sejauh ini diketahui bisa memanipulasi tubuh orang yang sudah tewas. Dengan topi jerami tersebut sebagai tandanya, bisa jadi Im Sama sedang berada di makam milik Goldie Roger. Angkatan Laut memang menjadi pihak yang mengeksekusi Roger, tapi tubuh atau jenazahnya bisa saja dimiliki oleh pihak pemerintah dunia. Berdasarkan apa yang diperlihatkan di Art Thriller Bark, tubuh yang sudah hancur bisa kembali disatukan. Itulah mengapa para zombie yang diperlihatkan penuh dengan jahitan di tubuh dan wajah mereka. Tapi yang perlu dicatat dari teori ini adalah tidak ada kepastian sosok jenazah yang ada di dalam ruangan tersebut benar-benar Roger atau Joy Boy. Mengingat ruangan tersebut mirip dengan ruangan pendingin, bisa jadi memang Im Sama menyimpan berbagai jenazah orang-orang penting atau berbagai bajak laut terkuat dari berbagai era. Apakah pemerintah dunia sengaja menyimpan tubuh-tubuh tersebut untuk membangun pasukannya sendiri? Apakah karena alasan tersebut Moria kemudian diangkat menjadi Shichibukai? Setelah kekalahannya di Dressrosa, Dovi kemudian dikurung di sel kapal marinir. Saat Zoro mengawasinya, Dovi mengungkapkan rasa kesalnya atas keputusan Fujitora yang tidak bekerja sama dengannya dalam menjatuhkan Luffy dan Lau. Ia menganggap dirinya adalah orang yang menguasai semua monster di dunia. Ia mengejek marinir dengan senyuman dan tawa memikirkan apa yang akan terjadi setelah ia disingkirkan dari Shichibukai. Setelah Zoro mengingatkannya akan kenyataan bahwa ia telah kalah, Dovi mengatakan sudah 25 tahun sejak Goldie Roger berhasil menjelajahi Greenland, memiliki musuh Shirohige. Ia memilih untuk tidak menduduki singgasana, justru malah menghormatinya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Jumlah bajak laut terus meningkat dan hanya akan ada satu singgasana. Ada banyak individu yang berusaha menjadi penguasa lautan dengan hak mereka sendiri, dan ketika dirinya disingkirkan dari kekuasaan, tidak lagi memberi makan para monster, tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan bertempur demi supremasi dan perang demi keuntungan. Katakan kepada kaum naga langit di Merijua bahwa kekuasaan mereka akan dijatuhkan. Setelah berhasil membawa Dovi ke Impel Down dan dipenjarakan di level 6, Dovi bertanya kepada Magellan, apakah ia melindunginya dari pembunuh yang akan datang untuk membungkamnya, guna memastikan rahasia Merijua tetap aman. Apakah suatu hari ia akan mengungkapkannya karena bosan? Dan Dovi menyatakan bahwa kekuatan tidak akan pernah bertahan selama yang mereka inginkan.